Dalam kelanjutannya bahwa ilmu sumarah itu diajarkan kepada manusia untuk mengimankan hati manusia. Seperti apa mengambil sampah, memungut sampah ke lapak-lapak, ke luar kota Jogja bahkan. Saya sendiri ya nyetir sendiri, ya mikul sendiri. Itu sebenarnya juga belum setuluhnya paham, tapi setelah lama-kelamaan ternyata oh iya luar biasa. Bahwa ini kalau memang dimaknai sebagai warga Sumarah. Ada beberapa personel yang tidak masuk, jadi nanti saya rubah untuk plat AD. Pak Waras sangat berjasa sekali dalam mengembangkan usaha saya dari hal-hal yang kecil sampai besar, itu sangat membantu. Misalnya dalam pengembangan bagaimana toh nanti itu berkelanjutannya itu seperti apa, itu Pak Waras sangat membantu. Kalau masuk ke dalam pribadi saya dalam hal pekerjaan, sebenarnya itu ada cerita rentetan yang cukup panjang. Artinya bahwa sama seperti orang lain ketika masih dia sekolah, masih kuliah, bahkan kita lulus itu pasti punya idealisme untuk bercita-cita mempunyai pekerjaan yang mapan, orang bilang. Itu udah menjadi naluri umum, semuanya sama. Kalau yang di atas utama atau Mas Gendra, kalau kangelan sing ini, saya udah nyebut itu. Untuk aku yang sing anu kali ini jenengan ya. Nah, tidak Karena pada prakteknya, kenyataannya ketika saya yang notabene orang melihatnya itu bahwa Waras itu adalah lulusan sarjana akuntansi, bahkan berpendidikan yang orang dianggap bisa diartikan di atas rata-rata dari segi akademis misalnya. Dan itu benar, saya syukuri bahwa saya memang diberikan karunia sama Tuhan untuk mempunyai kecerdasan umum, sebenarnya itu aja dalam dunia akademik, dunia pendidikan. Nah, kalau untuk ke sampah itu prosesnya memang saya diperkenalkan dengan istri saya, itu namanya Desi Andriani, itu termasuk teman kuliah saya. Saya kenal dengan Pak Waras itu waktu saya kuliah. Kebetulan saya kuliah itu di sore hari ya, karena saya paginya kan saya udah mulai kerja. Jadi kita ketemu Pak Waras itu waktu pas ada kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, kebetulan saya ikut kegiatan mahasiswa bela diri, dan kebetulan Pak Waras itu guru saya. Jadi saya ketemu Pak Waras itu ada di situ. Sumarah sejak awal dari orang tua, jadi saya tahu paham tentang Sumarah itu ya ketika bisa berpikir awal itu orang tua sudah melakukan kegiatan apapun di Paguyuban Sumarah sebagai organisasi. Jadi kadang juga dilibatkan juga sama orang tua di kegiatan-kegiatan Paguyuban Sumarah, entah itu di daerah maupun di nasional, terutama di daerah, di desa saya sendiri, daerah Klaten. Jadi dari orang tua yang secara tidak langsung mengenalkan, tapi tidak pernah artinya memaksa untuk mengenal Sumarah secara saklek bahwa Sumarah itu adalah ajaran Buddha.
bahwa Sumarah sendiri itu laku hidup, bahwa kita belajar rohani itu tidak boleh dipaksa. Nyun sewu para kadang, monggo kita wiwiti kagem latihan sujud Sumarah ing dalu menika. Monggo kita siapaken raga kita pun leremaken, pun lenggahaken kanthi sekeca. Di dalam sujud, kita diajarkan untuk berserah diri. Jadi pasrah itu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sepenuh hidupnya, sepenuh jiwanya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mudah untuk mengikuti arus, tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti perkembangan zaman, kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak gampang ikut-ikutan. Karena kita punya prinsip, dengan olah rasa itu, maka kita mempunyai kekuatan iman yang kuat. Ya kalau kita melihat orang yang masih seenaknya, dalam arti ini level paling bawah, ada seenaknya membuang sampah, itu ada level paling bawah. Ketika ada tulisan buang sampah pada tempatnya saja tidak bisa memenuhi itu berarti ya nyuwun sewu, berarti ya kita levelnya ya masih susah, masih di bawah sekali gitu untuk lebih sadar. Ya kemudian ada peningkatan lebih lanjut kalau kita sudah mau buang lebih ke tempat sampah, itu adalah level sudah bagus sebenarnya kalau masyarakat sadar gitu. Sensaki tinunggul kadaniro sagunung pitung gunung setiap pimerang tumandang pun. Setelah tadi kita pemaknaan tentang pengolahan sampah, gimana pengolahan sampah tadi sama di dalam sesangkeman juga jelas sekali bahwa warga Sumarah itu kalau bunyinya adalah marsudi sarasing sariro tentreme penggalih saha suci rohipun. Jadi ketika kita baru di awal saja marsudi sarasing sariro itu adalah mengusahakan, mengikhtiarkan sebaik mungkin sekuat tenaga bahwa kita memang harus sehat. Manusia diberi anugerah badan yang sehat, alam yang baik, itu memang harus sehat. Besar-besar. Kami warga Sumarah juga diwajibkan kita cinta kasih kepada sesama dan lingkungan. Itu sesuai dengan isi sesanggeman nomor 3. Kebetulan tempat kami ada sedikit lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan warga masyarakat. Kita membuka kegiatan pertanian kota. Tujuan kami yaitu untuk sesuai dengan visi pemerintah juga untuk ketahanan pangan kota. Maka kami membuat tentang pertanian dan perikanan di wilayah kota. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Urip iku kudu sing nyawiji. Untuk filosofi ajaran Sumarah bagi kami, bagi saya, kita hidup bisa berguna untuk masyarakat, lingkungan,
Meskipun kita kecil ya lingkungan terkecil kita. Mungkin dari tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW bisa bermanfaat. Dengan manfaat itu kita juga akan menumbuhkan tekad keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Sumarah paguyuban marsudi katentreman lahir batos sarana sujud ingkang mahanani sumarah ing Allah. Sesanggeman nomor 1 ya setunggal. Para keluarga paguyuban Sumarah Indonesia sami yakin menawi Allah punika wonten ingkang nitahaken donya akhirat saesinipun. Punapa dene ngangkeni wontenipun para rasul tuwin kitab sucinipun. Yang poin tadi yang kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah menciptakan dunia akhirat seisinya. Dan kita menikmati itu dan kita adalah salah satu ciptaannya. Dan tidak ada pilihan lain kecuali untuk apa? Untuk merawatnya. Untuk marsudi tadi salah sarira tentreme penggalih saha sucining rohipun. Itu saling berkaitan. Jadi kalau kita yakin bahwa dunia akhirat ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk kita di dalamnya, ya kita mesti melestarikan. Kita mesti menjaga itu sekuat tenaga, sebisa kita, semampu kita.